Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba lihat. Istri pertama namanya Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah. Pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita-cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya. Namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita, ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, nguntung juga baik. Nafisah paham. Oh, bunda ini senang sama Nabi. Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Saya punya urusan. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahnya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kok bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Tapi kan tidak. Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang. Jaga harga diri orang. Jangan permalukan orang. Meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini. Duduk-duduk begini, damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi ibu cawan. Jadi ini gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita, semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat tadi saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ustadz yang saya cerita ini kan benar.
Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu, katanya, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Cuma kan enggak kita yang memang enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu, tidak ada gunanya menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Lalu untuk apa kita cerita orang?